Best seller nih, ada nastar, ada palm cheese cookies, sama ada cheese button cookies, dan semuanya tuh adonan dasarnya kita pakai satu adonan aja. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin cookies ya. Best seller nih, ada nastar, ada palm cheese cookies, sama ada cheese button cookies, dan semuanya tuh adonan dasarnya kita pakai satu adonan aja. Jadinya ini praktis juga ya kalau misal kita mau bikin gitu kan, tapi males nimbangnya terlalu banyak, udah gabungin aja, nanti tinggal bentuknya yang beda-beda. Nah oke, untuk bahan-bahannya yang pertama ini untuk adonannya ya. Aku pakai percampuran antara margarin dan juga butter, dan di sini aku butternya pakai Wisman ya, mentega. Nah cuman kalau kalian mau pakai Hellman atau pakai butter yang wangi yang lainnya, Dutch butter, itu juga bisa banget ya. Untuk gramasi aku udah tulis semua di description box. Nah lalu kita akan perlu gula halus, kuning telur, susu bubuk, tepung terigu, tepung maizena, baking powder, dan juga keju. Di sini aku pakai cheddar yang udah aku parut tipis-tipis gini, dan juga udah aku keringin ya. Keringinnya boleh di dalam kulkas gitu kan, dibiarin aja terbuka selama 2 hari apa 3 hari. Tapi pastikan jangan kecampur sama bau-bau yang lain ya, misalnya daging, sayur, dan lain-lain. Nah kenapa sih dikeringin? Itu supaya mengurangi moisture-nya. Jadinya nanti ketika dipanggang tuh, kita panggang sebentar aja dia udah bener-bener kering ya. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai keju yang keju tua lainnya kayak Edam, Parmesan, itu juga bakal ideal banget ya. Jadi nggak usah dikering-keringin juga. Sekarang untuk pelengkap masing-masing kue. Yang pertama itu yang untuk nastar, kita akan perlu isian selai nanas yang udah pernah aku share juga resepnya ya, kalian bisa cek. Dan juga pastinya perlu kuning telur, ini untuk olesan nastarnya. Lalu yang kedua untuk palm cheese cookies, di sini aku akan kasih isian kacang mede, lalu juga keju Edam, dan juga ini palm sugar untuk coating luarnya ya. Kacang medenya ini sebenarnya opsional, kalian mau polos juga nggak apa-apa, tapi menurutku kalau ada tekstur kacang medenya itu menarik banget teksturnya. Oke, yang ketiga ini untuk cheese button cookies, kita juga sama akan ada tambahan keju ya, supaya cheese-nya lebih kerasa lagi. Di sini aku pakai Edam, tapi kalian bisa pakai keju yang lain juga. Nah untuk topping mereng di atasnya ini kita akan perlu gula halus putih telur, perasa mocha, dan juga perasan jeruk lemon ya, atau bisa juga pakai cream of tartar supaya nanti lebih stabil si lapisan merengnya. Dan juga nanti mungkin kita akan perlu pewarna juga ya, supaya buat bikin coraknya. Oke, langsung aja sekarang kita akan proses dulu untuk adonannya. Kita akan kocok dulu mentega dan juga gula halus, jangan lupa disaring ya gula halusnya biar nggak menggumpal. Dan kita akan kocok sampai putih pucat mengembang kayak gini. Jadi ketika kita kocok tuh kan si butternya itu mengikat udara. Nah jadinya nanti si cookiesnya dia mengembang. Terus kalau kayak gini kita akan masukin kuning telur satu persatu sambil terus diaduk aja. Kalau sudah benar-benar tercampur seperti ini, sekarang kita akan siapkan bahan-bahan keringnya dan kita akan masukkan sambil diayak. Nah ini kan aku masukinnya satu persatu, cuman kalau misal kalian bikinnya dalam batch banyak, itu ada baiknya juga kita aduk dulu semua bahan keringnya jadi satu, baru nanti kita akan saring. Dan juga kalau kalian pakai unsalted butter atau mentega tawar, boleh tambahin sedikit garam. Kalau udah semua bahan masuk, ini kita akan aduk, lalu kita akan masukin kejunya juga dan kita akan aduk. Nah ini kan dia udah mulai crumbly ya, tapi belum menyatu. Sekarang kita akan pindahkan ke working surface-nya dan kita akan satukan semuanya. Jangan diulenin ya, tapi ini kita kayak cuman satuin aja. Jangan overwork juga, karena nanti kalau terlalu banyak diulenin dia jadi keras ya, karena si menteganya tadi udah ngembang, dia bakalan bantet lagi. Dan juga glutennya bisa terbentuk. Nah ini udah jadi, yang penting merata seperti ini udah bagus ya.
untuk yang adonan nastar kita tinggal bagi-bagi aja. Caranya kalian bisa di gram satu persatu, bisa pakai scoop ice cream kecil, bisa juga kalian manual dibulet-buletin terus dilihat. Nah, yang kali ini aku akan bikin ini nggak terlalu akurat tapi cukup praktis ya. Nanti kita bisa ukur lihat sama apa enggaknya dari mata. Oke, nah ini aku akan pipihkan kayak gini, bentuk kayak persegi panjang gitu. Dikira-kira aja, lalu ini kita akan bagi-bagi ya, dipotong kotak-kotak. Nah, ini bakal dapat sekitar 32 pieces. Dan kalau udah, ambil satu bagian dari adonannya tadi, terus ini kita akan tekan-tekan kayak gini ya, kayak sedikit diulenin gini. Ini tujuannya nanti supaya nastarnya jadi mulus. Nah, kalau udah, kita akan buletin semuanya. Nah, ini juga saat yang tepat kalau kalian mau revisi ukurannya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Ini kalian tinggal ambil dikit dan juga sebaliknya. Karena kenapa kalau bikin cookies kita kalau bisa ukurannya semirip mungkin supaya nanti matangnya juga bersamaan ya. Karena kalau cookies nanti kalau yang gede nggak matang kan sayang. Ini kan sekarang kita akan isi, kita siapkan juga selai nanasnya. Selai nanasnya juga kalau aku suka dibulet-bulet dulu, jadi nanti kita bakalan cepet ngisinya. Nah, kalau udah kita akan lubangin tengahnya dan juga kita akan isi sama selainya dan kita rapetin. Nah, kenapa aku lebih suka dilubangin gak digepengin? Karena nanti kita ngebentuk buletnya akan lebih mudah ya, jadinya nastarnya mulus. Oke, nah kalau udah kayak gini, ini kita nggak akan oles, kita akan langsung panggang ya. Kita akan panggang di suhunya sekitar 120-130 derajat selama totalnya 50-70 menit tergantung ukuran nastar yang kita bentuk. Kalau misalnya mau baking di rumah, kita juga harus memperhitungkan jenis ovennya juga. Mungkin ada oven yang lebih kecil sehingga kalau kalian taruh terlalu deket sama api atasnya akan lebih cepat crack. Oke, nah ini sekitar udah setengah jam ya. Kita akan oles dengan kuning telur. Untuk kuning telurnya boleh pure kayak gini, boleh juga campur dengan sedikit minyak atau sedikit susu. Ini olesnya aku 2 kali ya, cuman kalau kalian mau 1 kali aja juga itu nggak masalah. Kalau udah, kita akan lanjut panggang lagi sampai mateng, kurang lebih 20-30 menit lagi. Oke, sekarang kita akan bikin foam cheese cookiesnya ya. Pertama, ini adonan yang tadi ini kita akan tambah sama kacang mede dan juga keju parut. Kita tabur aja di atasnya, dan untuk nyatuinnya lagi kita tinggal tekan-tekan aja biasa. Sama halnya kayak tadi pembuatan nastar, kita juga ini akan bagi-bagi adonannya supaya sama. Kalian bisa timbang atau bisa juga pakai cara tadi. Nah, ini juga kurang lebih kita akan bagi 32 pieces. Kalau udah kayak gini, ini kita ambil satu bagian adonan dan kita tekan-tekan dikit dan akan kita bikin jadi bulat. Kalau udah, kita akan celupin ke palm sugarnya sambil kita tekan supaya nanti bentuknya dia bulat tapi pipih. Kalau udah kayak gini, kita tinggal rapihin lagi sedikit. Lalu palm cheese cookiesnya udah siap dipanggang. Nah, ini juga lumayan sering terjadi kalau kita bikin cookies rumahan yang cookiesnya tuh nggak ditimbang dan juga kita cetakannya manual. Ini kalau misalnya kita bikin gede kecilnya beda-beda dikit tuh nggak apa-apa. Yang penting kita perhatikan tebalnya ya. Jadi tebalnya harus sama kalau menurutku. Nah, itu nanti ketika dipanggang jadinya juga matangnya bersamaan. Lalu ini sama, kita juga akan panggang di 120-130 derajat selama 50-70 menit ya. Pokoknya sampai matang. Nanti kalian lihat aja, yang penting nggak gosong. Nah, untuk cheese button cookies ini untuk memudahkan kita kerja. Jadi hal pertama yang akan kita siapkan adalah baking paper yang nanti kita akan panggang ya. Jadi sesuaikan sama ukuran loyang kalian. Kalau udah, adonannya ini kita sebar lagi, kita pisah-pisahin kayak gini, dan kita akan tabur sama keju. Tuh, kita asal aduk aja kayak gini, nggak usah diulenin, nggak apa-apa. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita nggak usah terlalu aduk kayak gimana, kita langsung aja tutupin lagi atasnya sama baking paper, dan kita akan satuin adonannya ini pakai rolling pin. Jadi sambil kita memipihkan juga adonannya itu semuanya nyatu sama kejunya. Untuk tipisnya juga ini penting, karena kalau kita bikin cheese button cookies terus dia kayak terlalu tebel, nanti sensasi makan cheese button cookiesnya tuh kurang dapet. Nah, kalau kalian pakai ukuran atau kalian pakai rolling pin kayak gini, ini kurang lebih tebal yang kita perlukan itu sekitar 3 mili. Karena kan nanti dia kalau cookies tuh akan mengembang sedikit juga pada saat kita panggang. Nah, sambil dipipihkan, ini kita sabar aja. Ini aku mau bikin persis semuanya jadinya kotak ya, presisi, supaya nanti kita bagi-bagiinnya juga gampang. Oke, nah kalau udah kayak gini, kita akan potong-potong. Kalau aku ini kurang lebih kita akan bagi sekitar 60 ya. Jadi si lebarnya ini kita bagi 6, panjangnya kalian bisa kira-kira juga. Emang ini jadinya cukup banyak ya, karena kan dia tipis. Nah, kalau udah kita akan pindahkan ke loyang, dan jangan lupa potongannya ini harus kita pertegas ya, biar benar-benar semuanya kepotong. Lalu sebelum kita kasih topping atasnya, kita akan panggang dulu ya. Ini kita akan panggang di suhu 120-130 derajat selama 30 menit dulu. Dan jangan lupa nih, kalau tengah-tengah manggang, kadang suka ada yang bergelembung. Ini kita harus tekan-tekan supaya nanti bentuknya tetap bagus. Kalau udah kering kayak gini, kita akan keluarkan.
Dan sambil kita tunggu dingin, kita akan siapkan icing atau mereng buat di atasnya. Ya, ini pertama kita akan saring dulu gula halusnya ke dalam mangkok seperti ini. Lalu kita akan tambahkan putih telur dan juga air jeruk lemon, atau bisa juga pakai cuka atau pakai cream of tartar. Ya, lalu kita akan kocok sampai dia mengembang dan juga warnanya udah putihnya solid. Sebagian kita akan beri warna supaya corak. Nah, ini warnanya kalau misalnya kita mau pakai perasa mocha yang paling klasik, kita perlu warnanya coklat ya. Ada perasa yang udah ada warnanya, ada yang masih bening kayak gini, berarti kita perlu tambahin pewarna. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai warna lain atau mau tema lain, misalnya pakainya warna pink gitu ya, dikasih aroma koko pandan misalnya, atau warna hijau dikasih aroma pandan, itu juga bisa banget. Nah, kalau udah ini icingnya, kedua-duanya kita akan masukin ke dalam piping bag. Dan kita siapkan cookies tadi yang udah dipanggang, tapi harus udah dalam keadaan dingin ya. Kalau misalnya keadaannya masih panas, nanti si icingnya takutnya kolaps terlalu cepat. Oke, kalau udah pakai bantuan piping bag, kita akan oles dulu pertama yang putih, taruh di atas cookiesnya kayak gini. Nah, kalau udah merata kayak gini, ini yang satunya lagi yang ada warnanya, ini kita akan gunting ujungnya kecil aja ya, supaya nanti coraknya cantik. Lalu kita akan bikin corak garis kayak gini. Ini kita melebar ya, corak garisnya bukan memanjang. Dan kalau udah pakai bantuan tusuk gigi atau tusuk sate, kita akan bikin corak. Bolak-balik ini ya coraknya ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita akan angkat satu-satu dan kita akan pindahkan ke loyang. Lalu kita akan panggang di sekitar 130 derajat selama 30 menit lagi. Nah, mungkin kalian tanya ya, apakah ini terlalu memaksakan satu adonan untuk 3? Kalau menurutku sih enggak, ini teksturnya pas dan juga yang kesamaannya kan ini semua adonannya kita akan padukan sama yang manis ya. Kalau nastar pakai selai nanas, lalu yang palm sugar pakai palm sugar of course, sama yang cheese button ini juga atasnya icing. Jadi emang bawahnya itu atau adonannya itu dia nggak boleh terlalu manis, tapi wangi dari butter, Wisman ya. Terus juga ada enak gurih dari keju ya, semuanya kan ini mengandung keju gitu, cuman yang ini kedua ini lebih banyak ya. Dan yang paling penting kalau dari cookies itu juga teksturnya ya. Jadi tekstur tuh banyak faktor. Pertama misalnya kalau adonannya terlalu banyak terigu, tentunya nggak enak ya, terlalu padat dan juga nggak wangi butter gitu. Dan juga yang paling penting itu manggangnya. Kadang kalau misalnya kita nggak sabar dikit atau kita pikir ini udah matang padahal mungkin masih perlu diterusin 10-20 menit gitu kan. Nah, aku kan udah tulis nih semua suhu berapa lama di description box, cuman tetap kalian lihat juga gitu kan, kalau pada saat manggang nih si kuenya tuh udah OTW gosong, itu kalian harus tetap liatin ya. Dan juga kalau misalnya udah sesuai nih waktunya tapi kenapa ya misalnya masih lembek atau apa, itu kalian terusin aja, sabar, pakai suhu rendah ya di 120 derajatan, cobain per 5-10 menit gitu ya. Jadi kalau belum, extend lagi kayak gitu. Pokoknya nih paling gampang lihat kalau kue kering itu dia bawahnya kayak udah browning dan juga sedikit pecah-pecah kayak gini. Nah, itu biasanya sih udah matang ya, atasnya juga udah matang. Sama halnya juga sama yang palm cheese dan juga yang cheese button ya. Dan kalau kita belah juga, terutama yang palm cheese, kalian bisa lihat ini dia udah berongga kayak gini. Dan juga yang cheese button ini dia udah bener-bener kering ya, atas dan bawahnya juga dia udah kering. Itu bakalan enak dan kalau ditaruh di toples tuh nggak cepet melempem. Kalau untuk segi rasa mungkin kalau kita bahas satu-satu juga kepanjangan ya. Ini nastar pastinya juga manisnya harus pas, wangi. Yang palm sugar cheese cookies ini juga dia teksturnya juga enak karena kita pakai kacang mede. Menurutku itu juga kacang mede is a good idea juga buat kita kombinasi sama si palm cheese ini. Dan juga cheese button cookies ini cheese-nya wangi dan tipisnya tuh pas ya, jadinya sensasi makannya juga oke. Kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek video-video cookies aku lainnya. Aku udah pernah beberapa kali sih share juga tentang cookies. Dan kalau kalian recook juga jangan lupa tag @Devina Hermon @Devi's Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.